Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, Badrul Mubarak Arahab, dan ini teman saya. Muhammad Ajwardi Nasution. Nah, jadi kali ini kami akan bincang-bincang seputar tentang matematika, bagaimana kehidupan kampus seorang mahasiswa matematika. Terkhususnya kami kuliah di Universitas Negeri Medan dengan Stambuk 2019, program studi pendidikan matematika. Jadi kawan-kawan sekalian, yang dimanapun berada nih nanti yang nonton kan. Jadi mungkin kawan-kawan sekalian pasti sudah sedikit banyaknya tahu lah bagaimana kehidupan mahasiswa. Apalagi kalau nanti teman-teman yang nonton ini sudah menjadi mahasiswa, pasti sedikit banyaknya udah tahu lah kehidupan mahasiswa itu seperti apa. Pada dasarnya kan kawan-kawan semua, kehidupan mahasiswa itu adalah kaum-kaum para intelektualis kita bilang ya kan, yang mana pastinya kita memiliki idealis kita sendiri, bagaimana kita gimana ya punya pendirian-pendirian yang sendirilah. Kalau menurut Ajwardi gimana? Iya, kalau seorang mahasiswa itu harus punya pemikiran sendiri terutama. Karena kita dilatih di bangku kuliah ini untuk pengembangan diri, proses pengembangan diri yang dimana sebelumnya kita bersekolah misalnya selama 12 tahun, itu hanya sebatas penanaman ilmu pengetahuan, namun berbeda dengan di bangku kuliah. Nah, di bangku kuliah ini kita bisa mengembangkan diri kita, soft skill kita terutama. Untuk jadi apa kita ke depannya nih, di bangku kuliah ini yang menentukan semua. Ya, mungkin seperti itu yang sedikit mengenai tentang mahasiswa di bangku kuliah. Ini aja boy, kayak mana nih suaranya nanti? Hah? Gak apa-apa aja. Oke, lanjut. Jadi kawan-kawan sekalian, pastinya mungkin sama lah ya persepsi kita mengenai apa itu mahasiswa, bagaimana kehidupan mahasiswa. Tapi namun di sini kami ingin berbagi cerita lah mengenai bagaimana kehidupan mahasiswa, terkhususnya mahasiswa pendidikan matematika, yang mana notabene jurusan yang diawali dengan kata pendidikan pastinya alurnya menjadi seorang guru, dan kami spesialis di guru matematika. Mahasiswa pendidikan matematika sendiri ya pada dasarnya sama aja gitu kan, kayak kehidupan mahasiswa-mahasiswa pada biasanya. Namun ya kan, namun pada dasarnya gimana ya, mungkin kita ukur dari tingkat kesibukannya dulu lah. Bagaimana mahasiswa matematika kita bandingkan coba dengan mahasiswa apa ya Jordi, bandingnya mahasiswa sejarah lah kita bilangnya kan, yang bergerak-gerak di mata kuliah sosial. Kalau menurutku, kau setuju nggak? Menurutmu lebih sibuk kita dari mahasiswa sejarah? Sebenarnya semua konsep jurusan atau ya apa yang bidang kita, semua itu memang punya kesibukan masing-masing. Bukan berarti kita anak matematika, kesibukan kita hanya sebatas matematika, setiap hari kita sibuk, setiap jam, setiap menit, setiap waktu. Bukan berarti mereka jurusan sejarah, mereka juga nggak sibuk. Ya, mereka mengurus sosial, mengurusi ya bidang-bidang sosial. Sementara kita kan bidang-bidang lebih ke arah akademis, menjadi pendidik, tenaga pengajar ya. Ya mungkin sama-sama sibuk, cuman ruang lingkup dan cangkupan kesibukan itu beda. Gitu. Ya, aku pun setuju juga itu dengan statement Jordi mengenai ya tidak ada perbedaan juga antara mahasiswa matematika dengan mahasiswa sejarah ataupun mahasiswa lainnya. Mungkin juga ada juga mahasiswa yang lebih sibuk dari mahasiswa matematika. Tapi ya kalau teman-teman sekalian ya, kalau boleh cerita sedikit lah pengalaman awal kenapa bisa masuk matematika dan bagaimana gambaran mengenai matematika. Kira-kira mau Jordi duluan cerita? Ya, Oke, Jordi silakan. Ya, awal saya masuk jurusan matematika itu sebenarnya bukan kehendak dan keinginan saya, ya saudara. Namun, ya memang sudah menjadi rezeki di sini. Atau salah pencet? Iya, masuk daftar salah pencet. Sudah di sini. Ya mau gimana lagi kan, mau nggak mau ya harus kita terima secara apa? Ya begitu mungkin. Kalau kenalnya dengan jurusan matematika tuh, ya enggak, maksudnya gimana sih bayangan Ajwardi gitu ketika mendengar kata jurusan pendidikan matematika? Oh, sebenarnya di waktu sekolah saya sudah tahu sebenarnya pendidikan matematika itu seperti apa. Namun dalam bayangan saya pendidikan matematika itu ya hanya kan menjadi guru nanti setelah wisuda SPD. Ya. Nah di bayangan saya pendidikan matematika itu seperti misalnya 1+1 sampai 1+10 udah selesai gitu aja. Namun pada kenyataannya kan beda. Nah itu yang menjadi kekesalan saya. Namun ya memang mau gimana lagi. Jadi ya saudara Ajwardi ini kayak
tertipu lah ya dengan kata pendidikan matematika. Rupanya belajarnya bukan 1 kali 1, namun alok B kayak gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, berbeda dengan kenyataan. Dan tertipunya saya sendiri yang membuat tertipu saya sendiri. Begitu lucunya. Oh iya. Iya kan? Ya begitulah kehidupan di matematika ini. Iya. Harus diterima gitu. Kalau saya sih, kalau boleh curhat sedikit bagaimana pengalaman saya masuk pendidikan matematika, ya gimana ya? Jadi dulu saya itu suka gitu dengan matematika. Suka dalam artian kan pas zaman sekolah nih, kalau nengok bukan gitu. Wadi, tunggu dulu, aku cerita dulu. Jadi gini, jadi pas aku sekolah itu, kalau pasti kau juga pernah ngerasain kan, kok nengok guru matematika tuh jelasinnya lancar kali, kayak kagum gitu kan. Ih, kok bisa ya ibu ini seperti ini, kok bisa ya bapak ini seperti ini. Dan ketika kita juga melihat kawan kita di kelas kita belajar matematika kan, tiba-tiba disuruh guru maju gitu, suruh coba kerjakan ini, dia lancar gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa pribadi gitu kan, ih seru ya belajar matematika ya, bisa gini ya belajar matematika gitu. Hebat dalam udah gitu kan, Wadif, guru-guru tuh sering bilang kalau misalnya ada seorang siswa yang udah jago matematika, pasti mata pelajaran lain udah bisa dia tuh. Mungkin Ajur juga pernah dengar itu, dan terbukti pula ketika ada seorang anak yang jago matematika lah, kita bilang cepat dia paham matematika, di mata pelajaran lain dia juga secara otomatis dia bisa cepat paham gitu ya. Bisa lebih unggul lah dari kawan-kawan yang agak sedikit lambat dalam memahami matematika. Entah ilmu dari mana itu nggak tahu lah, pokoknya banyaklah kenyataan terjadi seperti itu yang aku dengar-dengar. Terus kan berangkat dari pengalaman seperti itu, jadi aku terasa tergugah lah gitu kan. Aku juga pengen lah menjadi seorang seperti ini gitu kan. Jadi atas dasar berangkat dari kesukaanku tadi terhadap matematika, terhadap pengoperasian dan segala macamnya lah yang udah dipelajari, dikenalin di sekolah, ya udah aku coba mantapkan diri, bilang sama ayah sama mama, udah awak di pendidikan matematika aja ya mak. Ya udah, terus masuk pendidikan matematika. Rupa ya sama cerita kita Pak, terjebak, tertipu. Rupanya matematika nggak semudah yang kita bayangkan di awal. Rupanya berbagai macam. Astagfirullahaladzim. Ya, satu yang ingin saya sampaikan, sebenarnya konsep matematika itu sebenarnya bukan hanya sekedar menghitung saja. Ya selama ini kita tahu, makanya kita nggak suka dengan matematika itu ya menghitung aja. Kalau nggak 90 kali 10, 10 kali 90, hanya seperti itu. Namun kita dibalik itu kita nggak memahami apa sih makna matematika. Makna apa ya, real ya. Kita belajar sama 4 jam misalnya, pengaplikasian dalam kehidupan apa? Jarang sekali kan. Jarang sekali diberitahu. Namun konsep matematika itu adalah salah satunya ya, melatih kita untuk menjadi kritis, teliti. Ya itu salah satu struktur ya kan. Ya, terstruktur. Dari yang awalnya kita nggak tahu nilai berapa, kita cari, ya kita dapat permasalahannya di mana. Dan seperti itu. Ini sebenarnya konsep matematika ini. Jadi selama ini image matematika itu terutama di pelajar-pelajar ya hanya sebatas menghitung aja, namun mereka nggak memikirkan konsep ke arah yang lebih jauh tentang matematika. Iya Pak. Iya, aku sih setuju juga itu dengan statement Jordi yang baru tadi. Memang permasalahan di siswa-siswa sekarang lah, kita bilang, kita pukul rata lah siswa-siswa sekarang. Memang kenapa orang banyak bilang gitu kan, sampai pun tingkat orang tua juga menyatakan gitu kan, bahwasanya kayak iya ya matematika kok susah kali ya, kok susah ya dipahamin gitu kan. Pada dasarnya karena kalian belum dengar gitu apa gitu impactnya atau dampaknya untuk kehidupan kita nyata. Misalnya gini kawan-kawan sekalian, ini misalnya dinding ini kalau nggak ada perhitungan matematika nggak bisa ditegak seperti ini. Jadi banyak lagi yang kita nggak ketahui. Contohnya inilah, kami ngerekam sekarang ini. Kalau nggak ada programming tersebut disusun juga dari bentuk angka-angka matematika juga, nggak bakal jadi nih alat perekam kita dan alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita. Jadi untuk itu, karena pemahaman mengenai dasar-dasar matematika itu tidak tersampaikan, otomatis itulah orang langsung menarik kesimpulan bahwasanya matematika ini nggak menyenangkan, matematika ini seperti ini. Dan pun ada juga yang mengatakan anak matematika anak-anak yang kolot, anak matematika nggak bisa
bergaya gimana-mana. Padahal kita tuh terus terang aja di matematika tuh kita banyak yang bisa kita lakuin. Walaupun memang kita nggak jauh-jauh dari angka gitu kan. Tapi banyak yang bisa kita lakuin. Untuk itu kalau memang ada teman-teman yang berminat, ya coba aja gitu ya kan Wadi. Ya, Biasa. ya. Karena kan memang ya gimana ya. Memang sih jujur juga, memang balik juga ke minat teman-teman masing-masing gitu. Gimana kalau memang teman-teman berminat, masuk matematika silakan. Kami sudah memberikan sedikit gambar mengenai bagaimana menjadi seorang mahasiswa matematika. Dan juga saran saya selama ini pada sistem pendidikan kita terutama, nah guru-guru terutama tenaga pendidik itu jarang sekali yang memang di bidang matematika, jarang sekali ya menggunakan seperti yang saya bilang tadi, apa sih implementasinya terhadap kehidupan kita. Tidak disampaikan ya itu kurang disampaikan karena memang pada kenyataannya kan sesuai materi apa yang ada di buku itu yang disampaikan. Bukan melihat ke arah pandang sudut pandang yang berbeda. Nah itu menjadi image yang jelek sampai sekarang. Makanya, satu faktor salah satu faktor. Makanya orang yang mendengar kata matematika itu udah enak gitu. Iya. Itu pun itu ya nggak bisa kita pikir juga ya, karena juga kita dulu pernah jadi siswa juga. Ketika kita dengar mau masuk jam apa nih habis ini misalnya gitu, kita tanyakan masuk matematika, langsung kayak pikir aduh matematika. Tapi itu dulu ketika aku jadi siswa seperti itu. Namun ketika aku masuk jadi seorang mahasiswa pendidikan matematika, rupanya aku baru sadar gitu bahwasanya matematika itu implementasi gitu ya Pak. Karena aku ngerasa kayak kenapa ya guru aku nggak pernah nyampein apa yang dibilang dosenku sekarang, bahwasannya banyak gitu implementasi dari matematika ini yang tanpa kita sadari ada di sekitar kita gitu Pak. Itu dia mungkin salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya siswa yang kurang berminat. Ya, saran saya untuk nanti kawan-kawan atau saudara-saudara yang menonton video ini, mungkin dia di jurusan matematika, terutama di pendidikan matematika. Nah, konsep-konsep seperti ini harus diubah nantinya setelah dia sarjana, setelah dia jadi tenaga pendidik, dia harus diubah. Itu sih saran saya, terutama ya sistem-sistem pendidikan yang selama ini kita gunakan yang masih kolot itu juga harus diubah. Iya Pak, iya. Harus kita buat warna baru lagi. Harus dibuat warna baru biar siswa itu semakin bersemangat belajar matematika. Dan satu lagi, selama ini di persekolahan itu mereka terutama guru melihat kepintaran seorang itu hanya dari sisi matematikanya saja. Istilahnya kalau memang dia pintar di matematika, ya semua bidang dia pintar. Nggak pintar di matematika bukan berarti dia nggak pintar di bidang yang lain. Betul. Nah itu menjadi tolak ukur guru yang ya zaman kita dulu ya. Anak ini pintar matematika ranking 1, anak ini pintar matematika ranking 2. Jarang sekali anak yang memang pandai di bidang lain itu mendapat lebih unggul dari kawan yang pandai matematika. Itu juga kalau menurutku juga salah satu hal yang juga harus dirubah lah. Walaupun tadi aku bilang di awal yang kalau misalnya matematika bisa semuanya, tapi itu juga udah menjadi permasalahan juga Pak. Memang udah jadi tolak ukur kali sama guru kan, ketika anak ini matematika tinggi dia dianggaplah semua udah mengikuti. Jadi ketika hasil keluar hasil apa gitu raport lah bahasa itu bilang kan, rupanya ranking 1 perkara jago matematika. Itu juga harus udah menjadi permasalahan yang harus kita perbaiki lah. Karena kita nggak menutup kemungkinan kan untuk anak-anak ini. Misalnya kami belum tentu kami ini mahasiswa pendidikan matematika, keluar kami dari kampus, kami jadi seorang guru matematika. Nah, bisa aja entah saya jadi pengusaha atau nggak Ajwar bergerak dalam bidang kontraktor kan, mungkin bisa saja yang di luar. Ya bisa saja. Iya kan, bisa saja ya kan di luar dari matematika. Banyak itu orang-orang yang lulusannya di bagian ini, atau kerjanya ini. Mungkin kawan-kawan juga banyak juga melihat seperti itu. Ya mungkin satu hal itu yang memang diminati dia kan. Kalau satu hal yang memang kita sukai dan kita minati, ya itu menjadi titik fokus kita nanti ke depannya. Kalau memang nggak kita sukai, misalnya ya kita pelajari selama ini kan kurang enak di hati. Namun bagaimana lagi kan, kalau sudah memang masuk di ruang lingkup matematikanya, kita memulainya, kita harus juga menyelesaikannya. Seperti itu. Jangan jadi pengecut, kita memulai ya kita tahu pindah kan. Itu seorang yang pecundang seperti itu menurut saya sih. Tapi kalau misalnya nih ya, kalau ada nanti yang nonton ini anak-anak SMA, inilah adik-adik,
gambaran mengenai bagaimana kuliah di matematika. Nah, jadi untuk kalian-kalian semua kalau ingin berminat mengenai masuk matematika atau ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh nanti dimasukkan ke kolom Hubungi di bawah komentar. ini. Iya, di kolom komentar. Nah, bisa bertanya-tanya lagi mengenai bagaimana kehidupan seorang mahasiswa matematika. Terakhir nih, Bang Ajwardi, kira-kira suka duka di sebagai seorang mahasiswa matematika apa itu? Suka itu lah, suka. Ya kalau sukanya ya kita bisa mengembangkan diri, terutama yang awalnya kita nggak suka matematika karena kita melihat dari sisi yang lain, dari pandangan yang lain, sedikit banyaknya oh seperti ini matematika itu suka. Jadi implementasi matematika itu terhadap kehidupan saya terutama itu sangat berpengaruh seperti itu. Dan ya dukanya ya memang awalnya saya nggak minat dengan matematika, Ya. awalnya terasa berat sekali. Iya, terasa berat sekali. Terasa berat sekali menjalani perkuliahan. Saya semester 2 itu saya pengen pindah sebenarnya. Cuman karena memang nggak bisa pindah lagi dan saya menerima beasiswa, ya memang harus yang memang harus tuntutannya seperti itu. Nggak mau ya kan? Ya di Kalau jalannya misalnya pun dipaksa pindah ya beasiswanya tinggal gitu. Kan sayang juga ya. Ya, kalau dari pribadi aku sendiri sukanya hampir mirip nih dengan saudara Ajwardi. Ya pastinya banyak gitu. Kita nggak nyangka gitu kawan-kawan sekalian, maksudnya rupanya segini besar nih ya impact matematika terhadap kehidupan kita gitu. Sampai-sampai kita sendiri pun luput dari kenyataan tersebut. Nah, itulah apa ya suatu hal paling besar yang aku terima dari aku menjadi seorang mahasiswa matematika. Kalau dukanya seorang mahasiswa ya banyak lah gitu kan. Ya kita harus kejar lain ya, ngerjain tugas sampai ya mungkin tugas yang sesuai dengan materi. Itu sering terima. Aku kalau di sekolah itu Pak, kalau guru menjelaskan, kalau di sekolah ini ya, kalau di sekolah pasti beda. Iya, guru menjelaskan. Tapi kalau aku tengok buku ajar yang dipegang guru, penerbitnya namanya Erlangga, Pak. Wah, udahlah. Setiap Pak buku yang penerbitnya Erlangga, pasti materi yang disampaikan sama soal yang dites pasti beda sebeda-beda. Jadi pengalamannya lah Pak gitu. Dan ke bawah pula sampai kuliah. Kayak gitu juga rasanya Pak. Mati. Jadi kayak gitulah. Itulah sedikit ya duka ya Pak. Nah itulah salah satu dari konsep matematika itu mungkin ya. Misalnya materi yang yang dibawakan beda dengan soal yang di bukan beda sih Pak, bahasanya bukan beda. Lebih ke arah yang lebih sulit gitu lah istilahnya. Nggak nyangka gitu rupanya dia sebenarnya nanya yang dia pertanyaannya sama yang dijelaskan guru kita tadi. Namun istilah ibarat kata kita mau apa ya, lagi naik kereta aturannya kita lewat jalan A langsung sampai, ini kita dibawa dulu jalan-jalan lewat jalan B, lewat jalan C, padahal tujuannya tetap sama Pak. Tapi itu dia tadi kan dibawa. Nah itu mengapa mahasiswa matematika itu lebih teliti istilahnya, karena dia memang bukan apa yang disampaikan itu bukan itu yang diterima dia nanti, bukan hanya sebatas itu. Iya Pak, dia harus menjelajahi lagi. Ini makanya pintar di bidang-bidang yang lain misalnya karena dia pengen ada rasa ingin tahunya. Iya, mengeksplor lebih dalam lagi. Itu makanya anak matematika itu punya daya pikir yang kritis. Iya. Itu sih Pak, memang kan di kurikulum kita juga itulah capaian seorang mahasiswa matematika harus memiliki pemikiran yang kritis, struktural, terus memiliki motivasi dalam keingintahuan itu harus tinggi gitu Pak. Jadi kira-kira itulah ya sedikit banyak ya mengenai kehidupan anak matematika ya, karena kan kalau kita ceritakan semua di sini nanti nanti 5 jam nggak cukup. Bukan Pak, satu nggak cukup, yang kedua nggak surprise lagi nanti ketika nanti kawan-kawan masuk di masuk di perkuliahan sebagai anak mahasiswa matematika gitu. Mungkin segini dulu lah bincang-bincang kita mengenai bagaimana kehidupan mahasiswa matematika. Mungkin kalau misalnya ada ada sedikit kesalahan dari apa yang kami bicarakan atau apa yang kami bincangkan, boleh dikoreksi di kolom komentar. Dan juga kami mohon maaf bila terjadi kesalahan tersebut. Mungkin di lain waktu kami akan bincang-bincang lagi buat video bagaimana kehidupan mahasiswa jurusan pendidikan matematika. Lebih dalam lagi ya gitu. Wah, lebih deep lah wawasan. Sekarang lebih deep gitu lah. Jadi mungkin terima kasih kepada saudara Ajwardi yang sudah mau bergabung di acara podcast ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya baru lebih harahap. Saya Muhammad Ajwardi Nasution. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan-kawan sekalian. Dadah.